'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat, sahabat semuanya, uhayyikum jami'an bi tahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islamis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ahlus sidqi wal wafa. Wa ba'd. Alhamdulillah, di tahun ajaran 2023-2024 menuju diraihnya presiden baru, betul? Insya Allah kita memulai sekolah adab untuk orang tua ini. Dan pada materi yang pertama atau perdana ini, karena pagi ini hadir atau sengaja digabungkan orang tua yang baru. Boleh angkat tangannya yang baru? Iya. Orang tua yang baru belum mendapatkan materi ini, tapi orang tua yang lama sudah mendapatkan materi ini, maka materinya diringkas dan kemudian ditambahkan dengan beberapa materi inti yang baru. Sehingga judulnya adalah Wahai ayah bunda, engkaulah mu'adib dan mu'adibah, sesi yang kedua. Pada materi yang pertama kita akan sampaikan summary dari materi yang pernah disampaikan terkait tentang tema ini. Dan kepada orang tua yang baru, perlu di-remind bahwa target sekolah adab untuk orang tua ini adalah sahabat semuanya sudah bisa membantu kita menyampaikan materi ini ke publik melalui jaringannya masing-masing. Sehingga energi adab, narasi, dan pemikirannya semakin menyebar, sehingga semakin banyak sahabat-sahabat lainnya yang memang semakin fokus, wabil khusus para ayah, supaya semakin fokus untuk mengembangkan ya dunia pendidikan berbasis adab dimulai dari rumahnya masing-masing. Jadi hadirnya sahabat semuanya dengan menggunakan penutup kepala, menggunakan pakaian penuntut ilmu, mencatat, ya, men-share, nanti ada ujian tengah semester dan ada ujian akhir, itu adalah cara kita untuk serius, untuk meningkatkan kompetensi kita, yang bukan hanya bermanfaat bagi keluarga masing-masing, tapi tentu keluarga kita menjadi keluarga solusi di tengah masyarakat, sehingga kita bisa membangun umat dengan narasi ini. Jadi, kalau kita membangun sekolah adab itu niatnya cuma untuk keluarga kita saja, sepertinya terlalu kecil. Dan tentu kita sudah jalani 4 tahun ini, alhamdulillah kita selalu membagi, ya, selalu membagi energi kita kepada teman-teman di seluruh Indonesia pada khususnya. Dan setiap teman-teman yang berkunjung ke sekolah adab itu selalu kita tanya apa kekurangan sekolah kita. Setelah itu, apa yang bisa diterapkan di sekolah Anda dalam waktu dekat, dan apa yang bisa diterapkan dalam waktu jangka panjang. Dan itu semua kita rekam secara detail di channel atau website adab kita, yaitu adabinsanmulia.org. Jadi di adabinsanmulia.org bagi orang tua yang baru, boleh membaca-baca tulisan-tulisan maupun rekaman-rekaman yang kita share ke publik, karena ada beberapa yang tidak di-share ke publik di website tersebut, ya, sehingga kemudian percepatannya bisa mendekati sama, dan percepatan ilmu itu akan mendorong kita pada amal yang juga energinya sama. Kita hari ini sedang beramal jama'i, gitu ya. Besok Senin insya Allah sahabat dari Purworejo akan datang juga ke kita untuk studi banding, dan begitu seterusnya. Kita akan terus membagi kita, dan sekaligus kita meminta nasihat, meminta masukan kepada teman-teman yang studi banding. Jadi mereka studi banding ke kita, sebenarnya mereka juga men-share apa kebaikan yang ada di mereka untuk kita
kumpulkan jadi energi yang terbaik di Pusat Adab Nasional ini. Wahai ayah bunda, engkaulah mu'addib. Ya, ini menjadi materi yang kemudian diawali dengan kalimat foto. Ini foto pertama, ya, tanpa ada wajah Pak Denny di sini, ya kan? Berarti Pak Denny udah lama ya. Ini waktu itu kita belum punya tempat definitif sehingga kita menyelenggarakannya di Masjid Kubah Emas. Kubah Merah. Kubahnya warna merah, ya. Jadi kita melaksanakan di sana, ya, dan kemudian kita memulai, ya, kita memulai 4 tahun 5 tahun yang lalu, dan ayah dulu, karena menghadirkan para ayah hadir itu nggak mudah. Berpuluh-puluh kajian parenting sudah saya hadiri, selalu yang hadir adalah ibu-ibunya. Ini menunjukkan bagi saya gagalnya dunia pendidikan. Dunia pendidikan itu berawal dari sadarnya ayah bahwa mereka ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik generasi yang Qurani, adabi, Islami, ya. Maka sekolah adab untuk orang tua memulai dari menguatkan saya dan kita semua para ayah. Karena ketika ayah sudah kuat, punya narasi, meskipun waktunya nggak banyak, dia singkat, dia sibuk, tapi dia bisa memberikan pengantar ilmu. Maka ayah dulu baru bunda. Karena setelah ayah, baru kemudian kita masuk pada bunda. Bunda itu mengikuti ayah. Ya, misalkan masih ingat ketika kita belajar apa tema waktu itu? Pendapatnya Ustazah Wiryaningsih, ya, kepada Allah yarham Ustaz Mutamimul Ula. Kata beliau, yang menjadikan anak-anak begini, apa yang harus dilakukan dan menjadikan saya begini, itu adalah bapaknya. Saya itu cuman pelaksananya. Karena ayah itu adalah kepala sekolah. Ya, kepala sekolahnya adalah saya dengan bapak-bapak semuanya. Nah, bunda itu adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Jadi dia menurunkan, ya, program-program sesuai pengantar ilmu yang disampaikan oleh kepala sekolah. Maka kepala sekolahnya harus punya narasi, harus punya visi besar. Ya, nah itu yang pertama. Maka siap tidak siap, ketika kita dikaruniai anak, itu saatnya kita ini ditugaskan Allah menjadi seorang guru atau mu'addib. Meskipun background kita beda-beda. Ada yang teknik, ada yang kedokteran, hakim, pengacara, macam-macam. Tapi kalau sudah punya anak, kita itu udah jadi guru. Kita istilahkan guru di sini sebagai mu'addib, gitu ya. Dan jika Allah menitipkan anak untuk kita, itu pertanda kita ini mampu untuk membesarkan anak itu, ya, tentunya selama sesuai bimbingan Allah. Karena kita faham la yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Tidak mungkin Allah membebani seorang hamba di luar kesanggupannya. Anak itu beban. Tapi bagi orang beriman, anak itu amanah. Anak itu titipan, anak itu rahmat. Maka hadirlah kecintaan kepada apa yang telah menjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mampu membesarkannya, berarti kita harus memampukan diri. Memampukan diri itulah dengan thalabul ilm, dengan menuntut ilmu. Ya, karena itu budaya ilmu adalah budaya yang harus ada di setiap sekolah. Ya, di setiap sekolah, guru-guru kita, ya, guru-guru kita pagi kita kuatkan 5.45 sampai pukul 6. Pembina yayasan, ketua yayasan kita selalu hadir setiap Senin pagi menguatkan visi dan misi guru-guru kita. Karena banyak sekolah yang lupa sama visi dan misi sekolah itu dibentuk. Kemudian setiap jam 20.00 sampai 20.30 kita lakukan penguatan via Zoom, ya, dan itu terbuka juga buat umum, ya, dari sekolah-sekolah lain hadir, ya. Kemudian setiap hari ada evaluasi harian, itu juga ilmu bagi guru. Karena ketika evaluasi pasti ada solusi, pasti ada rencana, itu pasti jadi pengalaman. Guru pengalaman itu guru yang berharga bagi kita. Ya, kemudian setiap hari Jumat
ada evaluasi pekanan lagi, lebih lama lagi, 3 jam. Kalau setiap hari 1 jam, setiap jam 3 jam. Kemudian setiap guru-guru juga diwajibkan mengikuti majelis pekanan, halakoh. Ya, setiap bulan juga guru-guru wajib hadir sekolah adab untuk orang tua, meskipun mereka guru. Nah, itu diantara cara-cara kita membangun budaya ilmu. Ya, dan nanti kita juga akan buat program setiap sebulan sekali hari Kamis, ya, dan sudah dimulai saat ini dengan penguatan kembali tahsin dan seterusnya, ya, untuk guru menuntut ilmu. Pada ayahnya juga hendaknya demikian, yaitu setiap pekannya, ya alhamdulillah sebagian di antara antum sudah hadir majelis pekanan, halakoh Quran dan seterusnya. Maka yang belum menghadiri halakoh Quran bagus sekali kalau bisa bergabung pada halakoh Quran, ya setiap pekan, ya mewajibkan dirinya setiap pekan supaya kemudian bi'ah lingkungan ekosistem kita itu adalah ekosistem ilmu, ya karena begitu kerasnya dan begitu derasnya serangan-serangan di sosial media untuk merubah orientasi akhirat kita menjadi orientasi dunia, mengubah orientasi ibadah kita menjadi orientasi syahwat. Itu begitu kuat. Kalau kita nggak punya lingkungan yang memagari kita, itu betapa banyak orang-orang soleh pun akhirnya terjatuh. Ya, makanya Fatihah akan menulis buku judulnya Al-Mutasyaqqituna ala Thariqid Da'wah, yang berjatuhan di jalan dakwah. Nah, jadi mohon doanya kita dan para pendidik khususnya di sekolah adab jangan menjadi pribadi yang berjatuhan di jalan pendidikan. Ya. Nanti ada bukunya, ya, perlu di buku itu Al-Mutasyaqqituna ala Thariqid Ta'dib. Ya. Banyak berjatuh di jalan pendidikan. Jadi kita sama-sama membangun budaya ilmu. Nah, ketika orang punya ilmu, maka dia punya sesuatu untuk diomongin. Karena pendidikan itu ngomong, pendidikan itu ngobrol, pendidikan itu dialog. Ya, maka jangan jadi ayah yang diam. Wahai ayah, dialoglah dengan penuh hikmah kepada anak-anakmu. Berikan pengantar umum kalau waktumu sibuk. Dan berikan prinsip-prinsip utama kehidupan di tengah terbatasnya waktu. Ya, kalau ada waktu lebih lagi berkisahlah dengan anak-anak kita. Ya, nah kalau kemudian berikutnya kita koordinasikan kepada wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk membuat program-program turunan, penjelas, evaluasi, dan nanti ba'da sholat isya kita mengikuti Nabi SAW mengevaluasi capaian-capaian harian anak-anak kita. Jadi evaluasi itu setiap malam sebelum tidur. Evaluasi dengan istri kita bagaimana capaian begini dan begitu. Karena itu mobil khusus kepada orang tua yang baru, ya kita akan bekerja sama selama 6 bulan. Dan kita sudah punya yang kelas 5, sudah bekerja sama selama, bukan 6 bulan, 6 tahun. Dan kita sudah bekerja sama 5 tahun, kelas 5. Ya, jalan 5 tahun. Sudah berjalan 4 tahun, jalan 5 tahun. Nah, antum baru bergabung, kita akan berjalan 6 tahun. Nah, ketika berjalan 6 tahun ini, pastilah ada banyak lika-liku laki-laki, ya kan? Ada banyak persoalan-persoalan yang ada di sana. Prinsipnya mohon kita sepakati, tidak boleh baper-baperan. Ya, saya sebagai pembina diingatkan ketua, tidak boleh baper. Saya sebagai pembina diingatkan oleh guru, tidak boleh baper. Saya pun sebagai pembina, ya mengambil raport juga dari guru. Dan guru yang tidak bisa menganalisis kelebihan dan kekurangan saya sebagai orang tua, berarti dia juga bukan guru terbaik. Gitu. Jadi kita memposisikan diri pada posisi yang masing-masing. Nah, kita tidak boleh baper-baperan. Karena dunia pendidikan itu 6 tahun. Maka kembalikan pada sistem, semuanya ingin berkah, satu titik ketidakberkahan harus segera kita hilangkan, supaya kita dimudahkan Allah untuk mendidik anak-anak yang solih. Karena mudahnya itu boleh jadi karena keberkahannya itu. Keberkahan itu muncul karena niat kita ikhlas, karena lapang dadanya kita salamatus sodar, dan seterusnya. Ya. Dan ketahuilah bahwa anak saya dan anak antum saya yakin bukan malaikat. Gitu kan? Artinya anak-anak kita ini punya potensi salah. Jadi kalau ada informasi-informasi kepada anak saya, anak kita, bahwa anak kita memiliki catatan ini dan itu, maka itu berarti sebuah masukan yang luar biasa. Ya. Jadi masukan yang luar biasa. Misalkan, Ustadz, anak antum tadi anak lihat, dia gangguin temennya, gitu kan?
di luar sholat, di luar pembelajaran, mungkin waktu maghrib, mungkin waktu isya, ya anak itu dia bermain ketika sholat, gitu kan? Kita nggak boleh responnya, salah anak itu pasti bukan anak saya. Anak saya itu terbaik. Saya itu sudah mengajarinya dari A sampai Z. Nggak mungkin itu. Itu anak orang lain, kayaknya wajahnya sama. Jangan, nggak boleh begitu juga. Jadi, oh iya ya. Nah, kalau kita belum percaya, iyakan dulu. Nanti kita buat supervisi versi kita, lihat. Jadi, yang terpenting adalah jangan baper dan jangan stres dengan temuan-temuan yang mungkin ditemukan oleh sekolah adab atau mungkin ditemukan oleh orang tua lain. Ya, jangan stres. Karena selama saya masih hidup, antum masih hidup, anak masih hidup, perubahan mungkin nggak terjadi. Mungkin. Yang terpenting dunia pendidikan itu mengubah. Yang penting kita mengubah, semangat mengubah. Ya, nah itu prinsip mendasar ya. Kelihatannya sederhana, tapi saya perlu sampaikan supaya kemudian pekerjaan kita 6 tahun ke depan betul-betul berkah, gitu ya. Itu kepada para ayah. Wahai ibu, lanjutkanlah pengantar dari ayah dengan secara rinci dan detail. Karena yang suka rinci dan detail tuh bunda, ya kan? Biasanya tiap akhir bulan, rinci itu, rincian. Ya. Ya, jadi makanya rinci. Kalau ayah kan global ya sifatnya. Kalau yang rinci-rinci itu biasanya bunda. Nah, kali ini jangan yang rinci-rinci detail akhir bulan itu ya saja, tapi mulai kembangkan rinci dan detail dalam membiasakan kedisiplinan adab pada anak dalam pikirannya, hatinya dan jasadnya. Contoh rinci itu misalkan Nabi mengingatkan seorang anak yang berada dalam pengawasannya di satu majelis yang makan dengan tangan kiri dan makan dari yang jauh. Itu kan Nabi mengurusi masalah itu. Itu berarti Nabi rinci, detail. Urusan makan tangan kanan aja diurusi sama sekelas Nabi loh, bukan sekedar guru adab. Sekelas Nabi ngurusin itu. Ya, sekelas kepala negara ngurusin itu. Ya, kira-kira kalau antum jadi presiden, ibarat ada anak dari menteri datang, dia makan tangan kanan, kira-kira. Ya, kita sebagai presiden ingetin nggak? Kira-kira begitu, kebayang. Ya. Jadi Nabi itu memperhatikan yang kecil-kecil, detail. Ya. Karena itu perhatikanlah yang kecil-kecil, yang detail, karena yang besar itu berawal dari pemuliaan pada yang kecil-kecil. Ya. Nah, karena itu kenapa ayah bunda disebut muadib dan muadibah? Nah, ini namanya refresh ya. Refresh. Ada yang bisa jawab kenapa disebut muadib muadibah? Tadi udah kuncinya kan? Pak, ayah? Oh, bukan yang itu ya. Berarti oh gini ya. Itu baru bicara sekarang. Ini sebentar. Ibu-ibu, Bu Dewi, slide-nya tadi muncul ya? Sebentar. Muncul, Ustaz. Baik, saya lanjutkan. Bu Dewi mau kabarin kalau ini ya, kalau ada masalah sharing di sana. Oh iya, kenapa disebut muadib tadi? Silakan Agu Milan. Pasti lupa kan? Nah, itu alhamdulillah karena Agu Milan manusia. Sama saya juga kalau ditanya di situ kadang suka lupa, apalagi mendadak ditanya kan. Jadi karena kita manusia, jadi nggak ada salahnya kita ulang-ulang kan materinya, tapi ringkas-ringkas. Kenapa disebut muadib muadibah? Bukan keren-kerenan, bukan. Ya. Frasa muadib menurut sanad keilmuan adab kita, ya, jadi kepada yang baru, sanad keilmuan kita dari Syekh Muhammad Naqib Al-Attas.
Ya, jadi bagi yang ingin menyambung sanad kepada beliau nanti bisa mengikuti daras yang diselenggarakan oleh Prof. Ugi Soeharto ketika mengkaji Prolegomena to the Metaphysics of Islam. Ya, hadiri kajian-kajian atas nama Adab Insan Mulia nanti bisa jaringan, karena kita masuk pada jaringan INSIS ya, untuk menguasai betul diksi-diksi kata-kata kunci dalam sanad keilmuan ini. Jadi frasa muadib menurut beliau adalah satu frasa yang sempurna karena secara linguistik sudah mencakup makna mudarris, muallim, dan murabbi. Itu yang pertama, ya. Apalagi kalau kita bicara mendiskursuskan istilah tarbiyah, meskipun di Indonesia pakai fakultas tarbiyah, fakultas pendidikan. Ya, itu kalau dalam diksi Al-Quran, tarbiyah itu lebih bermakna pada berorientasi pada tumbuh kembang fisik, ya, tumbuh kembang fisik. Ya, dan ada beberapa ayat Quran yang nanti mewakili makna itu. Nah, sementara muadib dia sudah mencakup itu, karena itu pendidikan itu diterjemahkan bukan sekedar tadris, taklim, tapi juga tarbiyah. Nah, maka muadib itu istilah yang holistik, ya. Dengan demikian, jangan pahami adab itu sekedar karena anak kita sopan santun. Karena tidak akan lahir peradaban yang dikembangkan oleh generasi sopan santun semata, enggak. Tapi adab itu salah satu buahnya adalah sopan santun. Tapi adab yang kita bangun kan harus berkorelasi pada peradaban. Kita ini sering bicara, kita rindu Ustaz peradaban Islam yang gemilang. Ya, semua orang rindu, tapi tahapan melahirkan peradaban Islam gemilang itu kan nggak bisa semangat saja. Tapi harus diturunkan dengan hal-hal yang detail, kerja-kerja yang serius. Nah, kerja-kerja serius itu salah satunya adalah membangun generasi. Generasinya kapasitasnya seperti apa? Nah, itu yang sedang kita kembangkan di sekolah adab, ya. Jadi bukan narasi-narasi yang sederhana gitu. Nah, yang kedua, dengan demikian dia disebut takdib, ya, pendidikan yang berbasis adab. Nah, istilah takdib atau istilah muadib akan selalu mengingatkan kepada kita bahwa kita ini sebagai seorang guru, tujuan kita mendidik adab kepada murid adalah agar dia menjadi generasi yang beradab. Fokusnya adab. Karena itulah sering saya sampaikan kepada guru-guru kami di sekolah adab, bahwa menjadi guru itu bukan sumber maisha, bukan bermindset karyawan, tidak. Kita harus bermindset pejuang adab, ya. Apalagi tidak akan bisa jadi kaya menjadi guru maupun menjadi dosen, ya. Karena setelah kita tadabburi Quran, jalan jadi Quran menyuruh kita jadi kaya, ya kan? Quran kan tidak nyuruh kita jadi miskin, jadi kaya kan? Jalan supaya jadi kaya, jalannya ternyata menjadi pedagang, tajir. Ya, makanya tadi kayak kemarin Pak Kusnan misalkan men-share, mana Pak Kusnan tadi? Oh, izin, ya kan? Anaknya mau jadi apa? Mau jadi tukang bakso, ya kan? Nah, mungkin kalau orang lain akan mentertawakan anaknya, wah, masuk tukang bakso, kan gitu kira-kira. Tapi kalau tukang baksonya kata Pak Kusnan punya 10 outlet, ya kan? Di branding, ya kan? Dan itu baru satu jenis usaha. Ya, ternyata dia selain tukang bakso, tukang tenda juga, ya kan? Belajar dari Pak Jupri, ya kan? Tukang kapal juga, belajar dari Pak Umar, ya kan? Tukang apa lagi? Ya kan? Wajah-wajahnya saya lupa nih. Jadi belajar banyak, maka kita perlu saling belajar. Ya. Jadi anak-anak kita ini nanti kita perlu perkenalkan dengan banyak dunia usaha. Ya. Anak saya pertama kemarin karena libur dari Al-Azhar, saya minta belajar bisnis hidroponik. Kebetulan ada teman yang berhasil di Bandung itu, seminggu di sana. Habis ini saya mau minta ke Pak Arief nih, kalau Pak Arief setuju nanti, karena saya ke sana belajar domba, gitu kan. Nanti belajar begitu. Sekian banyak di antara kita aja muter-muter antara anak-anak kita, saling siapa yang punya usaha nih, ayo magang sini, magang sini, magang sini, supaya anak itu punya view, punya mindset, ya punya mindset apa nanti dia akan menemukan ya, passionnya apanya. Jadi bukan sekedar belajar melakukan sesuatu, tapi kita kasih proyek.
ya bagaimana membangun sesuatu, ya butuh modal berapa, bisnis apa, pasarnya bagaimana, jaringan seperti apa, kan kira-kira bisnis sekitar itu saja, ya. Baik, jadi kenapa disebut muadib muadibah? Nah, kemudian mindset tadi adalah muadib muadibah itu berawal dari ayah, ayah kemudian bunda, bunda kemudian ananda. Nah, kalau ayah bunda sudah oke, udah berpegangan tangan, sudah sering ngopi bareng, gitu kan? Semenjak JK Kinan kan udah sering ngopi bareng ya? Apa saya salah nih? Ya. Kemudian itu sudah sering ngopi bareng, sudah sering suap-suapan. Karena kalau belum, berarti JKK7 harus ada candlelight dinner lagi, gitu kan? Ya, karena berarti belum berhasil. Ya, tapi kalau sudah, berarti nanti program yang lainnya, ya tambah lagi. Jadi kalau sudah itu, maka ayah bunda cari sekolah. Nah, kebetulan antum memilih sekolah adab. Boleh jadi karena kesamaan visi. Nah, itu penting. Kenapa memilih sekolah adab? Antum harus paham dulu dari awal. Karena saya ketemu dengan ketika kajian-kajian parenting, ada orang tua yang distrust sama sekolahnya. Ustadz, mau nasihatnya. Dan itu ditanya di publik gitu ya. Di publik yang semuanya dengar. Ya, Ustadz, mohon nasihatnya gimana supaya kami bisa paham sekolah ini mau kemana, gitu kan? Atau supaya kami paham visi dan misi sekolah. Ya, karena dia tanya di publik, ya saya tanya balik ke beliau. Loh, ayah bunda itu kenapa pilih sekolah A ini dulu, gitu kan? Kalau belum paham visinya apa, gitu kan? Nah, itu kejadian. Jadi yang saya sampaikan itu kejadian semua ternyata. Nah, jadi ayah bunda pilih satu sekolah, paham, maka sinergilah muadib di rumah yang disebut sebagai homeschooling dengan muadib biru di sekolah, namanya school schooling, kerjasama. Jadi kerjasama aktifnya apa? Wali kelas sama wali murid. Nah, ini harus sering ngopi bareng juga kayaknya, gitu ya kan? Ya, jadi bunda sama ini cukup ngopi bareng. Nah, tapi tentu supaya guru kita jangan terlalu diribetin sama hal yang teknis kita buat SOP kan ke wali kelas ya, ke koordinator kelas. Nah, tapi untuk hal-hal yang sifatnya sangat substantif, dia baru boleh ke mana? Ke guru ya, substantif. Tapi kalau yang remeh-temeh misalkan Bu Guru hari ini bajunya warna apa gitu ya. Nah, itu jangan. Atau bayangin 12 bunda nanya kepada guru kan, dia jadi lupa dengan adab. Ya karena dia jadi ingat karena fokus menjawab pertanyaan bunda-bunda yang banyak yang berintilan. Makanya kita buat sistem pertanyaan yang sangat penting khususnya dalam masalah tumbuh kembang adab itu kepada guru. Tapi kalau yang sifatnya remeh-temeh dia masuk kepada korlas dan nanti korlas yang akan memilihkan hal ini supaya fokus guru adab kita tidak ke distrak. Ya. Dia akan fokus pada hal tersebut. Karena sekolah kita nggak ada pialanya sampai tahun kelima ini nggak ada piala dipajang. Ya. Karena kita tidak mengejar piala, kita hanya mengejar perubahan adab dari waktu ke waktu. Jadi dan itu bukan suatu yang mudah. Itu butuh proses, butuh kebersamaan, butuh doa, butuh saling ridho, butuh saling tidak baper. Ya, makanya kalau ada perubahan-perubahan yang belum sesuai harapan kita buat rekayasa bersama. Ya, kita buat rekayasa bersama. Selama kita solid, insya Allah anak itu korban kesolidan kita. Ya. Apa bahasa yang paling bagusnya ya? Ya, dia buah daripada kesolidan kita. Kalau kita solid, dia baik. Ya. Nah, karena itu kemudian ayah bunda mungkin punya banyak usulan-usulan bagus. Kita open mind kok, terbuka. Tapi tetap proses adabnya adalah karena setiap usulan pasti tidak bisa segera kita terapkan, ya kan? Karena kalau antum ada 160 orang tua kemarin, kalau sekarang mungkin 200 sekian orang tua kasih masukan, ya kan? Kalau ada orang tua kasih masukan, kemudian kita terapkan, itu kan pasti kurikulum berubah-berubah. Nah, maka masuk dulu, nanti kita akan ada satu musyawarah di internal, karena pelaksanaan satu kurikulum itu pasti berdampak secara umum, gitu ya. Maka dia perlu dikaji secara mendalam. Nah, berikutnya adalah apakah itu adab, ya? Ardan, apakah itu adab? Kan ini sekolah adab ya kan? Adab itu apa sih gitu kan? Nyerah. Baik. Jupri, adab itu apa? Luar biasa. Udah 80 nilainya. Ya.
Disiplin itu udah 80. Sama kalau saya tanya, Bapak Ibu, pendidikan itu apa sih? Apa pendidikan itu? Proses. Nah, begitu Antum jawab proses, Anda sebagai dosen akan ngasih nilai 80. Tidak ada pendidikan tanpa proses. Nah, yang kita hadirkan ini kan proses. Pagi Bapak Ibu harus hadir. Harus hadir itu proses. Buahnya luar biasa. Nah, selama kita menghormati proses, Antum dapat pahala besar. Meskipun, waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah, anak kita nggak soleh. Anak kita nggak soleh. Tapi kita menghadirkan proses yang benar. Antum dapat pahala. Contohnya siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam luar biasa proses yang dihadirkan sebagai ayah. Anaknya soleh nggak? Enggak, karena soleh tidak soleh itu dari Allah. Tugas kita menghadirkan proses itu pendidikan. Ya, maka jangan sampai anak kita soleh, kita nggak terlibat dalam proses. Harusnya kita sedih. Ya, maka proses itu yang harus kita hadirkan. Nah, adab itu, kenapa ini sekolah adab? Ini bukan sekolah sopan santun. Ini juga bukan sekolah karakter. Ya, sekolah adab itu adalah, dan ini juga bukan adab yang dikarang, karena semuanya diambil dari nas, diambil dari referensi, ya, yang otoritatif. Dan adab itu poin-poin pentingnya saja ya. Adab itu adalah disiplin. Maka dunia ta'dib itu adalah dunia pembiasaan dalam kedisiplinan, gitu ya. Di adab itu apa? Disiplin. Siapa yang bilang Nabi? Nah, karena itu di dunia pendidikan kita membiasakan disiplin, ya, membiasakan disiplin. Disiplin bangun pagi jam 6. Alhamdulillah kita satu-satunya sekolah yang masuk jam 6 pagi. Yang ngalahin kita cuma satu, yaitu Pak Victor Leskodan, ya, itu jam 5 pagi. Ya, Diknasnya jam 5 pagi. Nanti jam 5.30 kalau nggak salah sekarang, ya. Pada jam 5 kita nggak sholat subuh nanti di NTT kan. Itu. Jadi pembiasaan dalam kedisiplinan. Disiplin dalam lapang dada. Nah, ini ta'dib, ya. Jadi kalau anak kita dibully dan seterusnya, mohon izin kepada ayah bunda yang masih baru bergabung, di kita ini dibiasakan ayah bunda nggak ikut campur dalam pembulian, ya. Jadi kalau pembulian terjadi di sekolah, ayah bunda memang kita kan, itu kan anak saya harus turun tangan membelanya. Lah, kita ini dunia pendidikan. Pendidikan itu adalah mendidik anak siap melewati bullying di luar sekolah. Ya kan? Kan di luar sekolah dalam hidupnya penuh dengan bullying. Sampai antum udah besar sekarang pun nggak lepas dari bullying. Pasti. Baik dari tetangga, dari mana-mana. Nah, mental melewati bullying itu ada di mana dibangunnya? Di proses pendidikan tadi. Dan kita menghadirkan itu. Ya, karena kalau ayah bunda langsung turun tangan, kejadian di sebuah sekolah, ayahnya hakim, satunya polisi, ya, langsung turun tangan. Emang mereka salaman kalau ketemu? Kan enggak, ya. Dan bisa jadi 6 tahun mereka nggak ngomongan. Itu para ayah, kebetulan turunnya para ayah waktu itu. Gimana kalau turunnya bunda? Rumit kan? Untuk pakai jilbab. Kalau nggak pakai jilbab, ya kan? Apa itu ya? Ya. Jadi serahkan pada ekosistem. Kalau anak kita dibully, menurut saya bersyukur kepada Allah. Dia sedang diuji Allah untuk naik kematangan cara berpikir dan emosi. Tugas kita dunia pendidikan di sekolah dan di rumah, kita memotivasi mereka untuk melewati bullying. Percaya diri, tergantung nanti penyebab-penyebab dia dibully. Yang kedua, yang melakukan bullying, kita minta mengenali bahwa itu kesalahan. Itu dulu. Jangan buru-buru kita suruh tobat. Tobat atas apa? Ini kadang-kadang orang tua nyuruh tobat tapi nggak tahu. Emang saya salah apa kata dia, gitu kan? Orang melakukan bullying itu belum tentu sadar dia salah, apalagi anak-anak. Anak-anak yang suka ngelihat bapaknya mukulin dia suka mukulin temannya nggak? Nggak ya? Ya, kira-kira anak mirip orang tuanya, dia akan mukul. Dia nggak tahu itu salah. Ya. Orang tua yang sering mengatakan kalimat yang buruk, anak bisa ngikut. Makanya hati-hati kalau ibu-ibu marah, bapak-bapak marah, dan nggak bisa mengontrol kata-katanya, hati-hati. Ya, karena kadang-kadang, ya yang sering saya sampaikan kan, dasar kamu bandel banget, anak siapa sih kamu? Anak siapa? Kan langsung muncul pertanyaan bagi anak yang IQ-nya pintar kan? Anak siapa? Loh, ternyata saya baru tahu orang tua saya belum teridentifikasi, gitu kan?
Atau dasar kamu anak setan. Oh, saya baru tahu. Ternyata ibu saya setan. Kan muncul. Apakah ini saya ngarang? Enggak, muncul. Dalam dunia pendidikan itu. Ya, muncul. Nah, karena itu kalau kita nggak bisa berkata-kata baik, kita diam. Dan yang paling bisa mengontrol itu para ayah. Ya kan? Kita para ayah kalau lagi marah, kita bisa nahan. Nanti 3 hari kemudian kita siapkan lingkungan yang baik, kita ngobrol sambil ngopi. Karena target pendidikan itu perubahan. Kalau wakil kepala sekolah bidang kurikulum itu targetnya kepuasan. Ya, yang penting saya puas, Ustaz. Saya belum puas kalau belum keluar unek-unek gitu kan. Nah, dunia pendidikan tidak kepuasan, tapi ke perubahan. Makanya saya butuh kepala sekolahnya terlibat. Ya, karena kepala sekolah itu punya narasi, dia bisa bicara ilmu dan seterusnya. Ya. Nah, di sini kita pembiasaan. Nah, ketika kemudian dia sudah tahu itu salah, anak itu salah, dia melakukan satu bullying, akhirnya dia beristighfar. Istighfar dia bertaubat. Kita bimbing. Bahkan tidak terjadi bullying pun di setiap hari, kita sudah membiasakan 4 tahun ini apa? Selamatus sodar kan? Lapang dada, saling salaman, saling berpelukan, ya Ustaz Hafiz, saling cipika-cipiki antara jenisnya gitu ya, dan seterusnya. Jadi nggak ada masalah saja selamatus sodar. Sehingga kalaupun nanti cerita sama antum, ya jangan terkejut. Misalkan, bunda aku tadi kepalaku ditoyor, ya kan? Tapi tenang, udah beres tadi, kita udah maaf-maafan. Udah, stop kasusnya. Karena anak-anak bisa mereka main lagi. Ya. Kalau antum nggak stop kasusnya, nah itu nanti persoalan, ya kan? Nah, itu satu pembiasaan yang kedisiplinan. Nah, kedisiplinan yang kita maksud adalah kedisiplinan yang holistik, bukan sekedar sopan santun, meliputi akal, jiwa, dan jasad. Nah, yang ketiga, kalau akal anak kita disiplin, jiwanya disiplin, jasadnya disiplin, akhirnya dia bisa the right action, melakukan tindakan yang benar. Nah, di sekolah adab kita sedang mendidik mereka untuk terbiasa disiplin meliputi 3 perkara, sehingga dia menjadi bahagia berada pada sisi yang benar, the right action. Maka di sini kita akan mengajarkan apa itu benar, apa itu baik, apa itu jalan cahaya, apa itu kemuliaan, apa itu halal. Di sini kita jelaskan, kita tegaskan, ya, kita tegaskan dan kita pahamkan, ya. Nah, adab itulah syarat lahirnya peradaban. Peradaban itu mengandung istilah adab. Jangan berharap lahir peradaban kalau kita tidak terbiasa disiplin, ya. Karena itu kalau antum lihat apa namanya, ya nanti kita lanjutkan. Nah, kemudian kalau ditanya generasi seperti apa yang akan kita wujudkan, ya, generasi seperti apa yang akan kita wujudkan dalam dunia pendidikan kita, yaitu generasi khalifatun fil ardi. Ya, ini dari mana narasinya? Yang nggak ngarang, dari Quran gitu kan. Quran nyuruh manusia itu jadi khalifatun fil ardi. Khalifatun fil ardi itu apa? Penegak peradaban. Dia merawat bumi ini dari kerusakan. Makanya kalau sudah bicara Greenpeace, bicara alam, itulah khalifatun fil ardi, ya kan? Karena Quran menyuruh kita melestarikan alam misalnya, atau mencegah dari kerusakan, gitu ya. Nah, karena itu generasi khalifatun fil ardi, dia harus punya segudang ilmu. Nah, ini kritik kita pada dunia pendidikan Islam, yang sering orang tua mindsetnya adalah anak saya cerdas, soleh, dengan alat ukur anak itu hafal Quran. Di sekolah adab kita kritik, ya, secara tegas kita kritik. Kenapa? Karena anak hafal Quran belum tentu soleh, belum tentu cerdas akalnya, belum tentu pintar akalnya, belum tentu mulia akhlaknya, ya. Dan beberapa orientalis di Barat mereka hafal Quran, ya, orientalis di Barat mereka hafal Quran. Nah, maka kita memposisikan hafal Quran itu sebagai target awal, ya. Karena itulah di usia dasar kita ikhtiar menyelesaikan hafalan Quran, ya, sehingga nanti di tingkat menengah kita sudah bukan bicara hafal Quran lagi, karena itu sudah selesai tingkat dasar. Mudah-mudahan selesai hafal Quran dengan kecintaan pada tadabbur. Itu prasyarat pengembangan ilmu, ya, prasyarat pengembangan ilmu. Kita ini terlalu lama belajar ilmu-ilmu umum, tapi Qurannya belakangan. Kita tuh baru belajar Quran umur 40, ya, 40, 50, ada yang 55, 60. Bahkan ada yang, Ustaz, saya mau masuk pesantren lansia, ya.
Sekarang pesantren Asia mulai menjamur, alhamdulillah. Ya, tidak ada yang terlambat lah yang namanya belajar. Tapi kalau kita bicara sekarang itu terlambat, gitu kan. Tapi kalau antum sudah umur 60 pengen belajar, motivasinya nggak ada yang terlambat, Pak. Ya. Insya Allah belajar agama pun, agama itu kapanpun. Tapi kalau sebenarnya lihat dari umur sekarang, ya itu terlambat. Karena kalau orang baru belajar umur 60, berarti selama ini dia tidak dengan Qurani, gitu. Ya, nah maka kita ingin dia Qurani di usia dasar, dalam pengertian dia hafal Quran usia dasar dengan tadabbur. Nanti di usia menengah kita bicara pengembangan ilmu berbasis Al-Quran, mengikuti passion dan talent masing-masing. Iya, di antara sosok Khalifatul fil Ardh itu yang kita bisa pahami dari Quran, pertama sumber energinya harus kuat. Karena itu nomor satu ahli ibadah, dia harus ahli ibadah. Kalau ahli ibadah itu kata sambungnya nanti dalam Quran adalah az-zakirin Allah katsira wa zakira. Ya, kalau dalam hadis az-zakirin wa zakira. Ini adalah kata sambung untuk ahli ibadah. Untuk bisa menjadi ahli ibadah, yuk kita biasakan anak kita bukan sekedar bisa sholat, tapi wudhunya nikmat. Ya, Ustaz Hafiz mengajarkan wudhu yang hemat, penuh penghayatan, ya, dan semua guru-guru juga mengajarkan begitu, menikmati setiap wudhu. Ya, makanya kita pelajaran wudhu itu setiap kelas ya, pelan-pelan ya, mulai dari mengajarkan bisa wudhu, sampai nanti kelas 3, kelas 4 sudah bicara penghayatan. Di kelas 1, kelas 2 kita belum bicara penghayatan. Kita bicara dia bisa wudhu dengan benar dulu. Di kelas 3, kelas 4 kita sudah mulai bicara penghayatan pada wudhu. Jadi ini ilmu paling mahal hari ini. Ya, berapa banyak anak-anak itu nggak bisa wudhu. Yang kedua, bukan sekedar bisa sholat, tapi mereka menikmati sholat. Alat ukurnya adalah dengan ya mereka diganggu tidak mengganggu, mereka membaca. Berapa banyak? Coba antum cek. Anak-anak yang nggak baca bacaan, udah kelas 6 SD, nggak baca, diam dia. Ya, diam dia. Saya itu selalu melihat anak-anak ya, studi kasus di masjid ini ya. Kita lihat. Tadi baca apa? Nggak baca. Udah besar-besar anaknya. Ya, nggak ada baca. Nah itu kita alhamdulillah ya, kita perhatikan yang kecil-kecil. Kemudian zikir. Coba lihat, sekian anak di masjid antum juga, habis sholat kemana dia? Assalamualaikum, assalamualaikum. Lari kan? Nah kalau ada anak dan ada antum, ahsannya jangan dibiarkan begitu. Kumpul, sini, kumpul lagi. Gitu. Karena antum kan sudah ikut sekolah Adam tuh orang tuh. Sini. Yuk kita zikir bareng-bareng. Itu kita aja. Ya. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi.
Saya yakin Allah akan memudahkan saya mendidik anak saya kalau saya membantu anak-anak orang lain. Gitu. Dalilnya itu saja. Jadi open saja. Yuk sini nih, belajarin zikir, nikmati zikir. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Nah, jadi kecenderungan untuk tidak membiarkan hal-hal yang remeh-temeh. Antum sholat nih, ini kan lapangan nih. Kalau udah sholat asar, ya ada saja dulu anak-anak ramai. Kalau sekarang udah sepi, kenapa? Pada ke masjid. Ya, nggak banyak orang tua yang mau memperhatikan itu. Biarkan anaknya main semua. Nah, kalau di lingkungan kita ada seperti itu, jangan. Kalau ada alumnus sekolah dan untuk orang tua, ngelihat anak-anak bertaburan, nah kita ayo. Ya, bahkan ada anak yang lari saja, saya kejar naik motor. Ya. Kenapa Anda lari dari saya? Ya, Anda kenapa lebih takut lari daripada saya daripada sholat cuma 5 menit? Ya kan? Gak ada sarung, Ustaz. Ada sarung. Di masjid kita ada sarung. Tapi habis itu jangan lupa ya untuk menyeimbangkan pulang sholat beliin makanan. Sini. Beli. Nanti dia jadi dekat. Beliin makanan, beliin apa dan seterusnya. Jadi membangun bonding itu dengan anak-anak. Jadi kata kuncinya apa? Kita ingin wudhunya penuh penghayatan, sholatnya penuh penghayatan, zikirnya penuh penghayatan, dan dia bisa doain antum. Ya. Ketika mereka nggak pernah sholat, nggak pernah doa, sholat 5 kali sehari di masjid nggak pernah doa, nggak pernah kita mengangkat kedua tangan, kita bimbing. Ya bagaimana cara berdoanya, mengangkat kedua tangan. Saya uji, coba baca kelas 6 SD, ya SD swasta. Coba doa, dia nggak bisa doa. Doa orang tuanya nggak bisa. Saya ingatkan, Rabbighfirli. Baru dia ingat, Rabbighfirli wali walidayya. Habis itu lupa lagi. Apalagi Ustaz ya. Nah itu saya simpulkan, mungkin salah. Dia pernah belajar doa, tapi nggak dimutabaah terus. Dan sekarang udah kelas 6, kelamaan habis sholat nggak pernah doa. Nah akhirnya dia nggak bisa doain kedua orang tuanya. Nah, terus ngapain kita buat sekolah kalau doakan kedua orang tua saja? Dia nggak bisa gitu loh. Ya, jadi hal yang paling kecil itu kita saling menguatkan. Ya. Kata orang anak SD itu lebih percaya sama gurunya. Ya maksimalkan itu, maksimalkan supaya keinginan-keinginan kita tercapai. Meskipun situasi itu juga harus disempurnakan. Kalau anak lebih percaya sama gurunya, berarti apapun kata gurunya dia ikut kan? Maka gurunya tinggal bilang, cintai ayahmu, dengarkan kata-kata ayahmu. Jadi ikut nggak dia kata suaminya, kata ayahnya. Ikut kan? Itu namanya kerjasama antara wali kelas sama wali murid. Ya, jadi jangan dibiarkan anak hanya percaya sama guru tuh, jangan dibiarkan. Kita membangun ekosistem kan. Baik, itu yang pertama ahli ibadah. Yang kedua, khalifatun fil ardi itu dia, kalau ahli ibadah kan sumber jiwa. Sumber akalnya dari mana? Dari Quran. Ya, karena itu dia harus kuasai Quran dan dia senang mengajarkan Quran. Ya, kata kuncinya dalam Quran nanti Rabbani. Quran surat Ali Imran ayat 79. Nah, kemudian dia punya narasi. Narasinya apa? Cerdas nalaristik. Kata kuncinya apa? Ulul albab. Dan untuk jadi ulul albab minimal 3 kurikulum dalam Quran. Tadabbur Quran, tafakur alam, dan penghayatan berkisah. 3 ini ulul albab. Ya, jadi tadabbur Quran sudah kita lakukan, tafakur alam di sains Islam. Kemudian berkisah juga dalam sirah. Maka kurikulum yang kita buat nggak ngarang, memang dari Quran begitu. Kadang-kadang ada orang nggak suka dengan kurikulum pemerintah, akhirnya kurikulumnya cuma ngafal Quran saja. Ya kan? Antum bisa paham ada anak cuma hafal Quran, nggak belajar matematika, nggak belajar sains, nggak belajar bahasa. Kira-kira dia bisa jadi khalifatul fil ardi nggak? Gitu kan? Hatta dia percaya diri pun enggak. Untuk berkompetisi di dunia internasional dia nggak percaya diri. Nah ini yang sering saya kritik, kenapa? Saya khawatir kalau cukup banyak murid yang tidak belajar apapun, hanya Quran saja. Quran itu, kalau belajar Quran itu ulumul Quran, bagus. Ini Quran ini maksudnya hafal Quran saja. Nggak ngapa-ngapain, saya khawatir dengan masa depan generasi kita. Ya. Antum bisa baca sekian banyak ulama menulis, di zaman kami penghafal Quran banyak. Tapi mereka bodoh, mereka khawarij, mereka musabbih, mereka mujassim. Penghafal Quran, ulama yang nulis banyak karya menuliskan begitu. Nah, karena itu fokus kita khalifatun fil ardi. Bahwa kita sedang mengkritik ada kurikulum yang mungkin sia-sia atau mungkin yang terlalu panjang atau mengandung ilmu yang tidak bermanfaat. Maka
identifikasi itu saja yang kita perbaiki. Jangan kemudian kita ekstrim dengan tidak belajar apapun, hanya Quran. Karena pada akhirnya nanti dia hanya jadi guru Quran saja. Dia nggak akan bisa jadi leader bagi Indonesia. Terus Indonesia nanti dipimpin oleh siapa? Bukan ahlul Quran dong nanti yang mimpin. Nah, kita mimpinnya harus, mimpi kita harus besar. Gitu. Ya. Nah, karena itu Quran ternyata mengandung sains Islam, sains sosial, sains alam. Ya. Bahkan sebagian besar ayat Quran, sains sosial. 1/6 ayat Quran, sains alam. Sains Islam dalam pengertian akidah syariah, akidah dan ibadah, itu hanya kurang dari 2% ayat Quran. Ya. Jadi mustahil seseorang itu menjadi pemimpin hanya dengan 2%, tapi dia sumber, dia inti. Dia root cause-nya. Ya. Nah, berikutnya, khalifatun fil ardi itu harus entrepreneurship. Sehingga targetnya tajir. Ya, istilahnya tijarah wal bai', rijalul la tulihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Quran surah An-Nur ayat 37. Maka dia harus jadi tajir. Ya, produknya apa? Bisa produknya pemikiran, produknya jasa, produknya barang, ya, dan seterusnya. Dan kita mulai itu, alhamdulillah kan. Jadi alhamdulillah saya senang sekali ketika ditugaskan membuat produk, ayah bundanya betul-betul nggak terlibat, itu cakep, ya. Karena beberapa sekolah saya tanya, ya mereka membanggakan ada market day. Saya telusuri detail, saya tanya, yang buat siapa? Ibu-ibunya Ustadz, ibu-ibunya semangat, gitu ya. Ini bukan sekolah ibu-ibu, ini sekolah anak usia dasar. Nanti kalau ibu-ibu mau sekolah, nanti kita buat aja deh, sekolah anak, sekolah adab untuk ibu-ibu, ada nanti. Ada market day, gitu kan, bagus juga, ya kan. Tapi ini jangan lupa, mungkin ibunya pengen sekolah lagi, gitu kan. Jadi ini adalah sekolah adab untuk anak usia dasar. Kita muadib. Nah, muadib itu memfasilitasi. Peran bunda bisa begini, memberikan fasilitas. Oke, mau buat apa? Anak bingung. Nih, bunda bantuin ya. Buat ini saya cakep nih. Nah, ide boleh. Ya kan? Atau facility. Perlu ini, yuk beli. Nah, jangan biarkan dia beli sendiri, nanti hilang anak ini. Ya kan? Kita temenin. Nah, itu memfasilitasi, itu baik. Tapi membuat mereka berpikir itu bagus. Makanya kalau antum lihat, alhamdulillah ya, anak-anak itu kan kita rekam kan. Ini produk apa? Saya bilang, produk ini Ustaz. Harganya berapa? Harganya sekian. Cara buatnya gimana? Nah, kalau anak itu sudah bisa menjelaskan gamblang, dan kebetulan anak-anak yang saya tanya itu pada bisa jawab gamblang semua ya, detail. Kemudian dia belum selesai, saya lompat ke anak kedua. Gimana? Tolong lanjutin. Dia bisa jelasin. Lanjutin lagi. Berarti dia kerjasamanya bagus. Saya mengukurnya mudah gitu aja. Berarti kerjasamanya bagus. Nah, itu antar kelas. Itu sesama kelas. Sekarang antar tingkatan. Kita buat proyek dan kita sudah lakukan itu. Nah, itulah dunia pendidikan. Ya. Dunia pendidikan. Jadi jangan lihat hasil. Hasil mungkin bagus, tapi yang buat ibunya. Jangan. Tapi hasil mungkin kurang bagus. Tapi ini udah kerja sama maksimal anak-anak. Nggak apa-apa. Dan makanya kemarin kan ketika camping ya kan, kita buat proyek, yaitu buat masakan di camping. Ternyata ada satu kelompok yang tidak masak sama sekali. Tapi hasilnya bagus. Dunia pendidikan nggak bilang gagal, enggak. Kita bilang dia adalah kelompok yang paling simple, ya. Kelompok yang paling simple, ya kan. Hore, itu anak-anak luar biasa. Pada tepuk tangan, hore, kita menang. Nah, itu dunia pendidikan, mereka udah kerja sama. Karena kita nilai kerjasamanya. Ya, mungkin mereka lupa masaknya, gitu kan. Ya, tapi udah kerja sama, nggak apa-apa. Dunia pendidikan itu dunia mengapresiasi proses. Ya, makanya selalunya yang terbaik, gitu kan. Nggak ada dia kalah, dia juara 3, semuanya juara. Ya, dengan kelebihan dan kekurangan yang kita tahu, gitu kan. Dia nggak tahu, gitu. Ya, entrepreneurship. Kemudian leadership yang merakyat. Kita ajarkan anak kita bisa bergaul dengan orang-orang kaya, tapi juga kita ajarkan anak kita bisa bergaul dengan orang miskin. Baik tata cara kata-kata, tata cara makan, tata cara berpakaian, dan seterusnya. Jadi anak kita itu akan fleksibel. Kesana bisa, kesini bisa. Ya. Dan itu kata kunci nanti adalah ibadur rahman. Alladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Ya, dan seterusnya. Baik. Maka mengapa sekolah adab? Kita coba berusaha kumpulkan berbagai kebaikan yang ada dari ragam sekolah hari ini, maka lahirlah desain sekolah menguatkan dari apa yang baik, tapi dengan kesempurnaan. Misalkan ada rumah tahfiz. Kalau yang disebut rumah tahfiz adalah hafal 30 juz, kita juga insya Allah menargetkan hafal 30 juz.
tapi dengan plus-plus, dengan tadabbur. Tapi juga dengan memahami dunia pendidikan bahwa anak itu tidak semuanya boleh dipaksa 30 juz. Karena itu literasi. Ya kan? Literasi itu berbeda-beda. Ada yang protes kepada saya, Ustadz, tapi kan Quran itu mudah, bisa dihafal oleh semua orang. Saya bilang, bisa dihafal oleh semua orang. Ada yang bisanya 30 tahun baru hafal, ada. Ya. Tapi dunia pendidikan cuma 3 tahun, cuma 6 tahun. Nah, maka itu yang disebut literasi. Ada yang cepat menghafal, ada yang enggak. Nah, alhamdulillah setelah 4 tahun kita buat mereka bahagia dengan Quran, tahun kelima kan mereka yang memilih. Ya, ada yang memilih 30 juz, 20 juz, 15 juz, nggak apa-apa, itu pilihan mereka. Bukan kita yang mengarahkan, mereka yang memilih. Ya, dan mereka sedang berlomba-lomba di sana. Meskipun 2 pekan analisa saya terakhir, ternyata anak perempuan itu lebih rapih dan berdaya daripada anak laki-laki dalam hafalan. Ya, nah ini menunjukkan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan sudah berhasil. Ya, yang kita butuhkan di kepemimpinan yang baru adalah Kementerian Pemberdayaan Laki-laki. Ya, karena laki-laki sekarang banyak yang kurang berdaya. Ya, kalau antum lihat banyak perempuan, dia kerja, dia jadi istri, dia jadi ini, jadi ini, semua dia kerjain. Sudah sangat berdaya, tapi laki-laki yang mulai kehilangan daya. Nah, ini butuh menteri khusus nanti. Kita sudah diskusikan di tingkat nasional nih. Ya, jadi desain sekolah adab itu mengambil kebaikan yang ada semuanya, kita maksimalkan kebaikan itu, lahirlah sekolah adab. Nah, kita bangun dengan standar, sehingga standar itu kita bisa pertanggungjawabkan. Kita nggak ada yang datang 4 tahun pengawas untuk mencek standar kita, nggak ada. Tapi seandainya nanti sekolah kita sudah formal, dicek, ya standar itu udah berjalan setiap hari. Berapa banyak sekolah itu baru nyiapin visi dan misi ketika ada jadwal pengawas. Di print baru, data-data dicek baru, semua baru, proses baru semua di print. Itu dunia palsu. Kita melakukan itu setiap hari. Jadi kapanpun pengawas datang, sudah datang. Maka nanti kita bilang, Pak, adakah sekolah yang bisa pernah melakukan ini? Adakah yang selengkap ini? Ada yang begini? Kita akan tanya kembali. Ya. Nah, karena itu standar, kalau standar ini baik, gunakan juga di rumah. Ya. Rumah gunakan standar, karena homeschooling itu juga perlu standar. Karena sekolah tanpa standar itu standar juga, yaitu standar tanpa standar. Nah, kita ingin yang standarnya bukan tanpa standar, gitu kan. Nah, maka sekolah dasar yang kita bangun tadi adalah di ahli ibadah, wudhu penghayatan, sholat penghayatan, zikir penghayatan, itu yang sudah kita jalankan ya. Saya cuma cerita yang kita sudah jalankan ya. Al-Quran, 6 bulan pertama kita fokus tajwid ya, dan tahsin, kemudian tahfiz dengan tadabbur, kelas 1, 2, 3, 4 juz, kelas 5 nanti juz 30 juz, hasilnya kita sama-sama berdoa kepada Allah ya kan, mudah-mudahan dimudahkan urusan ini. Kalau nggak berhasil, jangan sedih. Dunia nggak kiamat. Dan sekali lagi standar anak soleh bukan hafal Quran. Tapi kita membangun lingkungan yang mendorong mereka cinta Quran. Itu nomor 1. Ya. Nanti dia selesai setoran, pulang JKK, nggak pulang ke rumah antum nanti. Ya, yang kelas 5. Pulang dari JKK, langsung masuk ke karantina, 3 bulan, nanti ditemui lagi ketika Ramadan, mudah-mudahan sudah selesai nyetor, ya selesai nyetor. Nah, nanti proses mungkin, nanti kelas 6, ya sebagaimana ide yang pernah kita sampaikan, kalau bisa kita berangkat mewisuda di Haramain, gitu kan? Itu target, tapi harus mulai nyicil dari sekarang, ya. Jadi mohon yang tertarik dari kelas 5 bisa nyicil ya dari sekarang, kumpulkan ke Pak Firman, bendara yayasan, terus nanti kita pilih pimpinan asar. Mana ini pimpinan asar? Pak Mitsui ada, Pak Mitsui. Pak Mitsui nanti minta tolong Pak Mitsui ya? Iya, Pak Mitsui. Nanti Pak Mitsui boleh ngobrol sebentar ide-idenya setelah ini ya. Ide terkait ide ini gitu ya. Ini asar ini luar biasa. Dia khidmah untuk guru-guru dan seterusnya itu naik. Pokoknya paket apa aja tinggal pesan sama Pak Mitsui. Paket murah, paket mahal beliau ada. Ya, paket murah itu paket terbaru, paket yang mungkin sekitar ya, 8 jutaan ya. Kita udah bisa ke Turki tapi mampir ke Haramain. Nah, kalau katakan 8-10 juta itu kan kategori murah. Ya, meskipun dengan berbagai keterbatasan ya. Nah, karena itu katakan nanti Pak Mitsui mengajarkan satu ide angka sekian. Kita nyicil aja dari sekarang.
nyicil selama 2 tahun, ya kan? Berarti kan nanti Juni 2025 ya. Jadi 2025 nanti kita wisuda di sana. Nah, saya cari jalur. Kebetulan ada murid sekaligus partner kita sekarang murid karena di Ibnu Khaldun ya, Dr. Ahmad Musaddad itu penerjemah Haramain. Nanti kita sambungkan ke Imam Sudais. Itu bisa dilakukan maksud saya ya. Yang penting kitanya ada di sana dulu gitu ya. Lah kita yang ada di sana nggak bisa dilakukan. Dan kalau ada yang nggak bisa ke sana, ridho saja diwakili oleh teman-temannya, gitu kan? Sehingga kemudian minimal ada fardu kifayah lah, minimal ada yang mewakili dari sebagian anak-anak kita yang ke sana, mewakili wisuda sini. Nah, itu mimpi bagi saya. Kalau kita bisa lakukan itu, kita mulai nyicil dari sekarang, 8-10 juta saya kira Allah mudahkan, dan saya merasakan kalau kita berinfak buat umroh, itu nggak jatuh miskin. Ya, dan hadisnya jelas, pengalaman kita juga sudah mengalami itu, kita keluarkan 10 juta untuk umroh, nggak akan tambah miskin. Gitu ya. Kemudian Al-Quran tadi ya, public speaking. Public speaking kita mulai dengan mengajarkan mereka membaca dari ABCD. Makanya belajar membaca itu di sekolah dasar, bukan di PAUD, bukan di TK. Di sini kita belajar. Jadi anak yang masuk sekolah kita memang nggak bisa baca, nggak apa-apa. Berapa kali tuh orang tua nanya, anak kami belum bisa baca, boleh masuk ya Ustazah? Ya enggak, memang yang belum bisa baca gitu kan. Silakan, karena 6 bulan kita drill supaya dia bisa membaca. Nah, setelah membaca, dia biasa menghafal. Matan-matan adat kan sudah dihafal oleh mereka. Itu biasa menghafal matan-matan. Kemudian mentadaburi, mentafakuri, menulis jurnal harian. Tahun ini kita sudah punya jurnal harian. Mereka menulis. Jurnal harian itu mohon dicek ya para guru di rumah, para guru di sekolah. Pastikan mereka menulis kisah mereka dengan lengkap, gitu ya. Nah, kemudian kita punya proyek juga di tahun ini menciptakan satu buku sastra karya bersama gabungan, ya satu buku, ya. Dan kemudian offline dan online, artinya apa? Public speaking offline itu nanti dilakukan dengan kegiatan, halo ibu-ibu, hadir ya. Public speaking offline dilakukan dengan kegiatan maulid, Isra Mi'raj, dan seterusnya. Nanti mereka yang akan menjadi pelaksananya, dan online. Dan nanti di tahun ini kita lakukan anak-anak direkam untuk secara live streaming menyampaikan tadabbur Quran. Ini sebagai mau dipahami sebagai latihan-latihan public speaking, ya, sehingga mereka mulai terbiasa berbicara dengan bahasa yang benar. Banyak orang bilang, buat apa sih Ustaz belajar bahasa? Finlandia saja mentertawakan Amerika karena menghilangkan pelajaran sastra, ya. Akhirnya apa? Banyak orang kelihatan pintar nggak bisa berkata-kata. Sekali-kalinya kata-kata menyakiti. Nah, ilmu bahasa itu di sana, berkata-kata yang baik, berkata-kata yang benar, terstruktur. Ya, maka literasi itu nanti penulisan jurnal, penulisan artikel, kreasi buku, kemudian fisik. Fisik kita bangun dengan disiplin pagi, olahraga harian, kepanduan, dan renang 4 gaya. Ya, renang 4 gaya. Jadi, Baba selalu saya tanya, masih semangat melahirkan murid lulus 4 gaya? Sejauh ini jawabannya semangat. Bapak mana? Mana? Hadir. Oh, masih semangat kan? Karena beliau ini jujur, kalau bilang nggak semangat, bilang nggak semangat ya. Terus semangat. Jadi kan semangat, dia masih semangat, berarti arahnya tepat ya. Dan yang kelas-kelas aksel, bukan yang ada akselerasi di luar itu, saya lihat sudah ada yang tercapai 4 gaya di kelas 4. Meskipun tidak halus, tapi dia mampu gitu ya. Nah, ya Bunda semuanya, ya apa yang sudah kita raih, mohon dijaga. Ya, yang kita sudah raih, karena kita mau bicara target di tahun ajaran ini. Ya. Yang kita sudah raih adalah visi dan misi sekolah adab, mohon bukan saja dihafal oleh Ustadz Hafiz dan guru-guru kita, ayah bunda juga mohon hafal visi misi sekolah kita. Kemudian fokus kita pada adab, itu juga menjadi satu target kita, ya, yang terus-menerus harus dirawat. Masuk jam 6 insya Allah tetap kita lakukan, jumlah 10-12 murid per kelas, ya. Kemudian target tahfiz dengan Shahihul Quran bersama-sama, bahan ajar kita tulis sendiri, berbasis tadabbur Quran dan Islamisasi Sains. Apa yang diinginkan oleh Kemendikbud sudah tercakup semua dalam bahan ajar kita tulis. Mahir renang 4 gaya, Salamatus Sodar sebagai terapi obat bullying, penilaian murid berbasis harian dengan rapor khusus,
kesepakatan no gadget di rumah. Nah, bagi yang baru hadir dan sedang bingung bisa nggak no gadget, silakan baca di adabinsanmulia.org, ada satu survei yang Anda bisa baca dari senior-senior angkatan sebelumnya, apa yang mereka lakukan ketika no gadget di rumah. Ini strict ya, no gadget di rumah itu kita menjadi standar supaya betul-betul tidak ada gadget di rumah. Kemudian yang ke-11, pengukuran kompetensi muadib secara terukur ya. Kita sudah punya instrumen bagaimana mengukur Ustaz Hafiz, tapi Ustaz Hafiznya nggak baper karena justru dia jadi tahu, oh saya nilainya sekian, untuk mencapai nilai sekian langkah yang harus saya lakukan ini. Jadi kita sedang memandu setiap guru-guru kita menjadi guru yang punya alat ukur dalam menilai dirinya. Kemudian kita sudah juga capai beberapa ekosistem amal jama'i kita, yaitu tadi pendampingan aktif yayasan, evaluasi harian, intensif pekanan, kemudian SOP yang kita lakukan semuanya kita jalankan ya. Makanya wali murid bagi yang baru baca SOP wali murid terus-menerus, karena di situ ada SOP yang penting untuk kita tegakkan bersama-sama. Dan kemudian pengembangan kapasitas orang tua bulanan kita istiqomah kita lakukan, kerjasama orang tua harian, ekosistem perjuangan berbasis wakaf para pihak ya. Kita punya sistem wakaf, dan karena itu ayah bunda saya tidak bosan mengundang antum semuanya untuk bantu kita membebaskan lahan tanah yang belum kelihatan lahannya, gitu kan? Jadi kita punya proyek membangun, proyek kita 25 miliar, sekarang baru terkumpul 4,4 miliar. Kita belikan gedung supaya angkanya tidak turun, ya. Kita punya target 25 miliar. Ya, saya kira kalau jaringan antum masuk semuanya, insya Allah satu yang antum harus yakini dan saya yakini ya, wakaf di sekolah adab itu multiplier efeknya luar biasa. Kenapa? Kalau antum wakaf di sebuah rumah, ini bukan berarti antum berhenti di rumah Quran, lanjutin aja, rizki itu besar. Kalau antum wakaf di rumah Quran, jadi rumah Quran, tapi hanya satu rumah. Kalau antum wakaf dan membangun jaringan wakaf di antum di sekolah adab, di pusat adab nasional, apa yang terjadi? Ini setiap pekan sekolah-sekolah datang ke tempat kita. Dan datang itu bukan datang habis itu hilang. Datang itu membangun jalan dan terus minta didampingi. Antum kebayang, kalau kita baik, yang kita baik terus di copy paste oleh mereka, ini kita berinfak di sini, berwakaf di sini, kemudian multiplier efeknya banyak, gitu, luas. Ya, dari Sabang sampai Merauke nih, insya Allah. Ya, besok Purworejo, 2 pekan lagi dari kerajaan Perlis datang. Ya, lihat. Nah ini kerajaan kalau Allah kasih rezeki dan seterusnya, mungkin kita buat sekolah adab di Malaysia, gitu kan? Jadi kebayang itu jaringannya luas. Nah karena itu menurut hemat saya berwakaf di tempat yang punya multiplier efek secara fikih aulawiyat lebih penting untuk diutamakan, karena kita menjadikan gedung kita duduk-duduknya semua guru dari semua aliran. Ya, kemarin saya ke Riau, sekolah alam saya kuatkan. Sekolah salafi kita kuatkan, sekolah Quran kita kuatkan, semua sekolah sekarang ngobrol di gedung kita, dan itu memang cita-cita kita dari awal. Makanya kita batasi ada 2 kelas saja karena kita akan fokus pada hal-hal yang lain, pengembangan narasi itu. Kemudian laporan keuangan, ya, laporan keuangan Pak Rino alhamdulillah baru selesai membuat laporan keuangan. Kita berusaha profesional dalam berbagai hal. Yayasan akan selalu sejauh ini perlu saya laporkan, sekolah belum melakukan kontribusi buat yayasan, dan yayasan tidak, justru mencari berbagai hal untuk menguatkan kesehatan keuangan sekolah. Itu luar biasa. Maksudnya bukan luar biasa hasilnya, luar biasa kita mencari prasarana sini. Jadi alhamdulillah teman-teman banyak yang bantu, ada yang PLN, bantu CSR gitu ya. Saya juga melihat membuka orang tua asuh. Mohon izin antum ya, saya juga buka orang tua asuh supaya membantu pendanaan yang sedang seret masuk orang tua asuh. Masya Allah, dokter-dokter ada yang membantu. Ustaz, saya setiap bulan kita buat akad MOU, gitu ya. Karena apa yang kita lakukan itu nanti jadi standar, namanya standar pembiayaan. Standar pembiayaan itu nanti yang saya ceritakan kepada sekolah-sekolah yang lain. Anda harus begini loh kalau mengelola keuangan. Anda harus kredibel loh, harus tanggung jawab dan seterusnya. Karena 9 standar tadi akan kita share semuanya. Ya, termasuk pemanfaatan teknologi pendukung. Kalau teknologi pendukung kita sedang nunggu ya, dari insya Allah Pak Tetra akan bantu untuk aplikasi ya. Mudah-mudahan mungkin dalam waktu dekat ya. Kemudian standar kesejahteraan pendukung para pihak ini juga menjadi concern kita ya di sekolah adab. Makanya
porsi nomor satu itu kita fokuskan pada guru sekolah adab dulu. Ya, karena apa? Saya tidak percaya ganti-ganti guru. Ya. Kalau ganti-ganti guru itu mindsetnya lama bangunnya. Ya, makanya suatu ketika kita juga akan bangun kampus mencetak guru. Kalau kita kebutuhan sudah cukup banyak, saya akan ikut Dr. Ahmad Hatta ya, dia buat S1 khusus untuk mencetak guru. Ya, jadi kita cetak guru langsung dan seterusnya. Nah, itu juga nanti jadi pekerjaan berikutnya. Nah, sahabat semuanya, sedikit saya share ini penutup ya, sukses 10 proyek. Proyek kita di 2003-2024 itu adalah satu, muadib kita sedang belajar tak pernah marah, tak pernah bersuara keras dalam berbicara, kecuali mereka wajib bersuara, bukan suara keras ya, suara kuat bersemangat ketika murojaah, ya, ketika menghafal, ketika dan seterusnya. Karena memang ada teorinya, ketika suara itu lebih keras akan lebih mudah memahami. Nah, muadib tidak pernah marah, kita sedang belajar bagaimana bisa tetap berwibawa tanpa marah, yaitu dengan penegakan SOP dan seterusnya. Ya. Yang kedua, proyek tadi wisuda tahfiz 30 juz untuk kelas 5, tapi belum di Haramain, ya, masih wisuda setoran hafalan. Kemudian musabaqah mungkin hafalan Quran dan as-sunnah bagi muadib, muadibnya juga akan kita musabaqahkan dan muridnya. 4 juz selesai harusnya untuk kelas 4, 32 hadis untuk 4 tahun. Kemudian penilaian tersembunyi pembiasan ibadah. Ini yang saya sebut tadi, kita akan bangun gerakan intelijen. Kita lihat anak-anak kita di rumahnya masing-masing seperti apa. Nah, dan antum juga jadi intelijen juga. Orang tua perlu bantuan ini sehingga lebih mudah. Sehingga masukan dari antum sampaikan kepada kita, anakku sholatnya masih main-main nih, bantuin dong. Nah, kita butuh input itu. Nah, kita buat rekayasa, gitu ya. Ya, jadi keberhasilan anak kita itu adalah ketika tidak ada siapapun, gurunya, orang tuanya, ternyata dia bisa menegakkan ilmu. Gitu. Ya, nah kemudian lomba renang 2 gaya, nanti Aba-Aba akan melakukan lomba renang 2 gaya untuk tahun ini. Kemudian lahirnya buku karya sastra puisi gabungan kelas. Kemudian jurnal harian dalam narasi berkisah terisi lengkap semuanya. Dan itu nanti jadi diarinya anak-anak kita. Ya. Dan itu mohon buku jangan hilang, karena itu masa depan mereka akan baca. Makanya dibuat bukunya bagus. Ya. Kemudian public speaking melalui YouTube, tadabbur Quran setiap murid sesuai target per kelas. Kemudian public speaking melalui event PHBI, dan kemampuan menghitung keuntungan penjualan. Kita sudah jalan kantin kejujuran, kita sudah jalan market day. Nah, kita ingin sempurnakan proyek itu dengan kemampuan menghitung keuntungan penjualan. Karena saat ini anak-anak belum bisa menghitung keuntungan penjualan. Gitu ya. Ayah bunda sahabat semuanya, sebenarnya saya belum menyampaikan materi. Ya. Itu tadi baru review. Ya. Ternyata review saja sudah habis 1,5 jam. Ya. Materinya baru mau mulai. Ya. Tapi karena sudah jam 8.35, materinya tadi ya bunaya materinya. Jadi nanti insya Allah digeser pada berikutnya. Mudah-mudahan di sesi perdana ini kita satukan lagi visi misi kita kuatkan lagi amal jama'i kita, dan mohon doanya dan mohon kerjasamanya. Mudah-mudahan kerjasama kita ini membuat kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dari saya cukup sekian. Mohon Hafiz nanti berikan waktu 15 menit untuk mengisi, dan di isian itu ada 5 pertanyaan tentang saya butuh inputan untuk tingkat menengah. Ya, kita udah jadi kurikulum untuk tingkat menengah, tapi saya ingin dengarkan dulu pendapat dari Bapak Ibu. Nanti saya mau konfrontirkan di internal kita dulu, ada kesamaan. Setelah itu nanti saya diseminasikan ke publik. Nah, setelah kurikulum itu dipahami, nanti dia akan menjadi kurikulum tingkat menengah. Ya, karena itu mohon bisa memberikan masukan sebaik-baiknya. Dan saya mau sharing juga, guru-guru untuk sekolah menengah, ya, guru-guru untuk sekolah menengah, mohon izin ya Ayah Bunda, guru-guru untuk sekolah menengah, saya berharap bisa diajarkan oleh para pakar, ya, oleh para pakar. Bisa para pakar itu bisa dilihat satu dari gelar akademik, mungkin doktor. Kemudian bisa dilihat dari pengalaman, mungkin dia pengusaha, mungkin bisa dilihat dari expertise, mungkin dia pelatih, dan seterusnya. Inginnya untuk tingkat menengah dididik oleh mereka langsung, meskipun mereka sudah pensiun, tapi kalau mereka sudah punya passion mendidik, mohon sampaikan nama-namanya kepada kami, biar kami nanti silaturahim.
Jadi guru-gurunya sedang saya identifikasi, ya, karena itu yang dilakukan oleh Dr. Aja Nusaini dengan bangun Pristak. Murid-murid, kebetulan beliau menugaskan murid-murid kita juga di Ibnu Khaldun kan, Dr. Ardiansyah, Dr. Rama dan seterusnya duduk ya untuk. Jadi kalau anak-anak kita dipegang oleh mereka yang para pakar, insya Allah target 20 tahun anak kita udah mandiri itu tercapai. Kan kita punya cerita nih, umur 20 tahun anak kita kalau mau idealnya ya, kalau mau nikah udah bisa, mau dagang udah bisa, mau apa udah bisa. Umur 20 itu kan cita-citanya. Nah, cita-cita itu kalau diturunkan, itu salah satunya adalah karena dia dididik oleh guru yang berkualitas untuk tingkat menengah ya. Tingkat menengah itu dia bicara passion dan pengembangan. Nah, karena itu saya membuka ruang kepada siapa yang bisa antum bujuk untuk bergabung ya. Mungkin dia bisa menyiapkan waktunya, mungkin dia nggak bisa setahun, dia mungkin bisa siapkan cuma sebulan, mungkin dia nggak sebulan, mungkin cuma siapkan 2 pekan. Oke, kita kunci waktunya 2 pekan, 2 pekan dia akan membagi, sifatnya mulazamah, tapi selesai kepakaran dia di sana begitu. Nah, saya sedang mengejar itu ya. Kurikulum paralel sudah kita siapkan, tinggal pendidik kita ingin kumpulkan yang terbaik. Setelah itu nanti kita lakukan workshop kepada para pendidik supaya mindsetnya sama, dan baru setelah itulah saya berani buka sekolah tingkat menengah ya. Di mana dilaksanakan sekolahnya? Insya Allah di bumi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Karena gedungnya saja kita masih ini ya, tapi insya Allah kita mulai dulu dari narasi. Kira-kira demikian yang ada di kepala kami. Kalau ada ketidaksetujuan dan seterusnya, mohon disampaikan di link yang disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Oke, kalau ya. Baik, jazakallahu khairan katsir kepada pemateri kita, Ustaz Mustafa atas materinya ya. Tadi sebenarnya belum materi sebenarnya, masih review ya Ustaz. Insyaallah pertemuan selanjutnya akan dibahas. Untuk 15 menit ke depan, insyaallah akan ada sesi tanya jawab ya. Mungkin satu dari saya, satu dari Bunda. Jika mau ada yang tanyakan, silakan angkat tangan. Dan juga sekalian akan ada 4 ya dari sekolah yang akan keliling nanti ya. Jadi dimohon ayah dan bunda dipersiapkan. Baik, mungkin dari ayah atau bunda dulu mau bertanya silakan. Ya, ada pertanyaan? Kalau memang tidak, oh ada. Oh ya, baik. Saya kasih tahu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya wali murid baru kelas 1A Ahza. Satu pertanyaan aja ya Ustaz. Ya Allah, tadi kan dijelaskan sukses 10 proyek tahun ajaran 2023 dan 2024. Di situ kan proyek untuk di sekolah adab. Nah, bagaimana panduannya kami selaku wali murid itu biar sukses proyek juga gitu, untuk tidak hanya di 2023-2024 tapi seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya bagaimana panduan untuk wali murid ya untuk memenuhi proyek tahun ajaran 2023 dan 2024 ini. Baik, syukron. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Saya Hudzaifah Hanum, ayah dari Nun Khairana Istiwa. Kelas Nun, kelas berapa? kelas 1B. Izin mengusulkan Ustaz. Jadi saya sempat diskusi dengan Nun, di mana sekolahnya gitu ya. Nun mana? Nun, anak saya. Oh iya, kirain non insist. Oh, bukan. Itu juga. Ya, Nun cerita tentang kami, saya dan teman-teman senang sekolah kemarin Rabu keliling sekitar Ruko gitu ya. Ini usulannya Ustaz ya.
kalau boleh penamaan sekolah kita jangan disebut ruko gitu. Saja misalnya menara adab atau menara ilmu. Jadi ada apa ya, ada kebanggaan atas institusi tempat sekolah kita. Usulan aja. Jadi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah ya Pak ya atas usulannya yang mungkin agar membiasakan mungkin dari ananda kita semua jangan menyebut dengan kata ruko agar kita tuh punya banggaan ya, pride tersendiri. Baik, Bang. Saya jawab dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari yang terakhir. Nama kita bukan ruko. Nama kita Pusat Adab Nasional. Makanya di spanduknya tidak ada sekolah adab, tapi Pusat Adab Nasional. Itu supaya sekolah-sekolah yang ingin studi banding nggak ngerasa apa ya, pisah gitu. Jadi oke, aku ingin gabung deh. Jadi sekarang ini banyak nih. Saya pengen gabung deh jadi adab, gabung. Makanya kita ada grup WhatsApp tuh namanya Jaringan Sekolah Adab. Artinya apa? Teman-teman yang terus ingin membangun narasi, ya bahkan ada satu sekolah yang minta dikonversi, Ustaz, tapi tingkat SMP ya. Antum kan pengen buat sekolah, Ustaz, katanya kan. Dan sekolah kami aja antum ganti deh jadi sekolah SMP adab, gitu kan. Ada yang begitu, tapi saya belum iakan semua ya. Jadi itu jaringan pusat adab. Nah, istilah ruko ini istilah pemerintah, ya karena pencatatan di itunya memang ruko eksklusif, ya kan. Nah, saya juga ingin menginformasikan saat ini kita sedang ikhtiar mencatatkan di Depdikbud, Depdiknas, Disdik. Kita mencatatkan di Disdik. Sudah terpenuhi semuanya, Pak Umar ya, Pak Umar sudah semua, tinggal dua ya, yaitu surat kesiapan untuk menggunakan kurikulum nasional. Dan yang kedua, perubahan fungsi ruko menjadi sekolah. Nah, pertanyaan antum yang kedua nih kayaknya. Begitu nanti kayaknya kita bisa merubah fungsi, karena kalau ruko kan kerja. Nah, ketika dia diizinkan menjadi sekolah, ya kan, maka pada saat itu kita berhak mengubah namanya mungkin ya. Dari ruko jadi sekolah, tapi namanya bukan sekolah tapi pusat adab. Dan insya Allah merubah itu Bismillah gitu ya. Kalau tentang kurikulum nasional, Pak Rino kata beliau tadi insya Allah nggak wajib, Pak Umar nggak wajib ya. Tapi kita, anak kira nggak buat juga nggak ada masalah kan, kita memang harus, apalagi sekarang merdeka kan, 40% teori, 60% praktek, dan kita Insya Allah. Jadi ya sekaligus ya Bapak Ibu, mohon besok Senin jangan datang ke ruko, datangnya ke Pusat Adab Nasional. Jadi mulai dari ibu-ibunya dulu semuanya. Ya, anak-anaknya ngikut ya, guru-guru ya. Ruko udah dibuka belum, gitu kan? Tapi Pusat Adab udah dibuka belum? Jangan disingkat, kalau disingkat nanti jadi PAN. PAN udah dibuka belum? Pusat Adab udah dibuka belum? Ya? Oke, gitu ya. Insyaallah yang benar. Jazakallah khair. Nah, yang kedua terkait tentang proyek. Nah, jadi begini Bapak Ibu, kita harus punya mindset apapun yang sudah kita capai harus dirawat. Kemudian tinggikan lagi narasinya. Terus, nah teman-teman sekolah juga saya bilang begitu semua di sekolah. Kalau antum sudah sampai target tinggi lagi, sehingga tidak ada comfort zone. Nah, kami membuat review 4 tahun yang sudah kita capai untuk dirawat. Kemudian tahun ini kita tinggikan lagi narasinya. Nanti kalau tercapai, tinggikan lagi terus, gitu. Sehingga kita menjadi sekolah yang terbaik. Ya, sekarang beberapa sekolah terbaik itu kan adalah Katolik, Kimchen, ya, dan seterusnya dengan alat ukur tertentu pastinya. Alat ukurnya mungkin mereka tingkat kelulusan di perguruan tinggi negeri, ya. Tapi kita boleh buat dengan alat ukur yang lain misalkan. Bagaimana cara kami di rumah mensukseskan itu dalam jangka panjang seterusnya? Caranya nomor 1 candlelight dinner dulu Bu, ya itu nomor 1. Makanya kan Ibu kan belum ikut kemarin candlelight dinner ya, belum ya JKK. Nanti JKK setuju Ibu candlelight dinner dulu. Itu cara nomor 1 supaya berikutnya.
Nah, yang kedua, semua materi-materi yang kita sampaikan di sekolah adab atau nanti kalau kita undang guru-guru dari luar untuk berbagi, itu mohon dicatat, pakai di Notion tadi penting, jadi database. Jadi ibu-ibu itu nanti punya ilmu yang tidak berbasis perasaan. Ya, perasaan itu nomor 17, Bu. Yang penting ilmu, ya kita bicara dengan ilmu. Ilmu itu bernas dan seterusnya gitu ya. Maka selama ibu bersama ilmu, insya Allah ibu istiqomah. Ya, tapi ketika ibu sudah mulai bawa perasaan, disitulah istiqomah itu mulai teruji. Ya, nah karena itu kata ulama, siapa yang istiqomah, dia akan dapat karomah. Karomah itu kemuliaan dari Allah. Salah satu karomah mungkin anak kita soleh, keluarga kita sakinah, maka ainul al-istiqomah, ainul karomah. Wa haqiqatul karomah, husnul khatimah. Semulia-mulianya karomah, puncaknya itu adalah kalau kita wafat dalam kondisi husnul khotimah, gitu ya. Jadi saya kira itu aja cara jawabnya ya. Saya kurang menangkap nanti, tapi kira-kira mudah-mudahan dengan Ibu hadir di sekolah adab terus-menerus, kemudian banyak berdiskusi, banyak bertanya, diskusi. Saya belum tahu ya di grup angkatan kira-kira sepi apa banyak diskusi ilmu apa enggak sih gitu ya. Nah, itu ciri budaya ilmu ya. Tapi kalau di sekolah itu cuman diskusi teknis-teknis, itu namanya budaya teknis ya. Tapi kalau dia di sana bahas ilmu, nah itu namanya budaya ilmu. Nah, kalau bisa grup-grup kita itu fokusnya sama ilmu, jadi suami istri bicara ilmu, di grup bicara ilmu, ketemunya ilmu semuanya, kita jadi ahli ilmu. Ya. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Baik, syukur kasih. Sudah menjawab. Untuk link submit resumenya sudah di ini ya Bu ya, apa Ayah. Jadi bisa dikirimkan tugas resume yang tadi sudah dibahas sesegera mungkin. Ya, kalau bisa langsung sekarang. Jadi jangan ditunda-tunda. Baik, untuk mempersingkat waktu. Mohon izin tadi Pak Mitsui boleh Oh iya. 5 menit Pak Mitsui mungkin. Pak Mitsui boleh izin 5 menit share ide-idenya terkait rencana umroh murah bersama. Gimana Pak Mitsui? Coba ide antum. Ini kalau udah foundernya yang bicara kan kita sami nawa atau anak di sini.